Misal. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di hadisku kita banyak konai ko. Hadis Imam Bukhari di dalam sahihnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, az-zahru yurkabu binafaqatihi idza kana marhunan wa labanun darri yushrabu binafaqatihi idza kana marhunan wa 'ala alladhi yarkabu wa yashrabu nafaqatun, rawahu Bukhari. Ini banyak masalah kita di sini ini. Apa masalah? Mengambil manfaat kepada harta gadai. Tak boleh. Kita ada orang menggadaikan kepada kita mobil ni. Bolehkah kita sebagai marhun memakainya? Tak boleh. Haram hukumnya. Kalau kita ingin memakainya, mesti harus kita sewa. Dalam hukum fikih memang seperti itu. Tapi kenyataan di masyarakat kita bagaimana? Digadaikan ada orang kebun sawit ke kita. Yang memanen kebun sawit itu orang yang punya sawit atau kita yang menerima gadai? Kita yang menerima gadai. Tak boleh dalam hukum Islam. Haram itu. Ini dia hadisnya ni. Jadi kalau memang betul-betul mengaji, wak banyak salah awak. Itu muka orang malas pergi mengaji tu. Kita selama aku gadai, kita yang banyak mengambil. Dia ada sirahin, ada simurtahin. Ada marhun namanya. Sirahin orang yang menggadai. Kita umpamanya menggadaikan handphone atau menggadaikan kebun sawit, wak butuh PT. Nak menikahkan anak, nak beralat. Gadaikanlah kebun sawit kita agak 3 hektar kepada orang kaya. Kita butuh uang sekitar 300 juta. Bagian kata kita ke orang kaya tadi, pinjam ambo PT 300 juta, ambo gadaikan kebun sawit ambo, kata gitu. Orang yang menerima gadai namanya murtahin. Rahin, murtahin. Murtahin orang yang menerima gadai. Jadi yang sawit, hasil dari sawit yang kita gadaikan tadi itu boleh tak orang yang menerima gadai tadi mengambil hasil daripada sawit kita ini? Inyo memanennya, inyo menjual piti untuk inyo. Jadi yang milik siapa? Kita milik. Sirahin pemilik. Jadi pemilik sirahin, pemilik ialah yang mengambil hasil daripada itu. Tak boleh si murtahin. Kalau si murtahin mengambil hasil daripada itu, tu bila kan lunas dirinya lah. Tu zalim jadinya. Untuknya hasil, untuknya apa. Jadi kau mencari yang lain. Itu praktek di masyarakat kita hari ini. Cobalah tanya ke masyarakat kita. Itu yang praktek, itu yang pegang gadai katanya di Minang tu, dia itu cara syarahnya. Tak betul. Ini dia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, az-zahru yurkabu binafaqatihi idza kana marhunan wa labanun darri yushrabu binafaqatihi idza kana marhunan wa 'ala alladhi yarkabu wa yashrabu nafaqah, rawahu Bukhari. Apa kata Nabi? Az-zahru, zahru ni punggung. Kalau bahasa kita ya, punggung onta, punggung kuda. Yurkab, dikendarai, ditunggangi. Binafaqatihi, itu dengan bayaran. Idza kana marhunan, apabila itu hewan digadai. Maksudnya kita punya onta atau kita punya kuda. Awak perlu piti, awak gadaikan kasih murtahin namanya. Kau pak pegang kuda ambogo, kata awak ambil kuda ambogo, pegang kuda go sebagai gadainya, ambo gadaikan agi ambo piti sekitar 40 juta. Kata kita, nyagi kita piti 40 juta, jaminan tu murtahin. Itu namanya daripada marhun, ko kuda tadi. Silakan. Bolehkah dia mengendarai kuda? Menurut hadis ni tak boleh. Bolehkah dia mengambil susu daripadanya kalaunya tu unta? Tak boleh. Jadi kalaunya ni bagaimana? Bil ujrah, mesti disewa.
Kalau nyo nion mengenaiki onta, bayar. Kalau nyo ingin mengambil susu daripada onta tadi, mesti dibeli. Begitu semestinya dalam pandangan Islam. Adapun biaya ini, biaya daripada gadai ini yang dikeluarkan oleh yang pemilik harta lah. Makannya, apanya, segala macam tetap si rahin yang mengeluarkan, bukan si murtahin. Murtahin sekedar sebagai pegangannya saja. Ini maksudnya. Katakan, wa 'alal ladzi yarkabu wa yashrabu nafaqah. Dan siapa saja yang mengendarai onta gadai tadi atau meminum susu daripada onta gadai tadi, mesti bin nafaqah, mesti dengan adanya ujrah atau biaya, dibayar. Umpamanya kita tidak ada kait mengait, tidak sirahin, tidak simurtahin. Kita orang lain yang ingin mengendarai onta tadi, kita tetap harus bayar. Kita orang luar yang ingin meminum susu tadi tetap harus dibayar. Pada intinya tidak boleh si murtahin mengambil manfaat kepada harta yang digadaikan. Itu dia. Memang berbeda betul dengan pemahaman yang ada di kita. Yaqtasu bi murtahin li anna intifa'ur rahin bil marhun li kaunihi malik. Kalau seandainya kita ingin mengendarai onta itu kembali, boleh, tak apa-apa dalam Islam. Harus mengeluarkan biaya, harus membayar pula gitu. Tak, kita milik asli namanya. Atau ketika kita mengambil susu daripada onta tadi, mesti pula kita bayar kepada si murtahin tadi? Tak. Mesti pula minta izin kepada si murtahin? Tak. Karena kita adalah sahibul mal. Kita adalah pemilik daripada harta. Memang kita. Begitu dia. Wahtajja bihi al-Imam Ahmad wa Ishaq wa ta'ifa ila annahu yajuzu lil murtahin ittifa'u birrahni. Ini menurut Imam Ahmad bin Hanbal dalam mazhab Hambali. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, boleh bagi si murtahin, orang yang menerima gadai, mengambil manfaat kepada harta gadai apabila itu ada maslahah. Walau lam yu'dhan lahu milk, walaupun itu tidak seizin pemilik harta. Apa maslahahnya umpamanya? Apa maslahah umpama? Daripadanya cilok tu orang beku umpamanya onta dia. Elok dia larikan cepat onta dia tadi. Onta milik si rahin yang membawa si murtahin. Dikendarailah oleh si murtahin tadi onta tadi, melarikan daripada pencuri, itu ada maslahah, boleh. Atau apa contohnya lagi, maslahah kebun sawit tadi umpamanya tidak dipanen-panen oleh si rahin tadi. Rahin kan pemilik harta. Tengok daripada busuk si murtahin kau jauh tinggalnya. Dihubungi tak ada, dihubungi tak dapat. Bagaimana? Boleh bagi si murtahin untuk mengambilnya. Dipanen si murtahin daripada buah sawit tadi, kemudian dia jual. Boleh. Kenapa? Karena ada maslahah. Daripada busuk di batang tak ada gunanya. Diambillah karena ada maslahah. Ini menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi menurut jumhur ulama tak boleh. Wa ajma'ul jumhur, dan sepakat jumhur ala annal murtahina, bahawa sesungguhnya murtahin orang yang menerima gadai, la yantafi'u min rahnin, tak boleh dia mengambil manfaat daripada harta gadainya dengan sesuatu. Apapun tak boleh. Ini menurut jumhur ulama. Menurut jumhur ulama. Bagaimana kira-kira dengan perhiasan? Umpama ibu konya paralu pitih, anaknya kan masuk polisi umpama. Nya paralu pitih. Masuk polisi lu, contoh tersinggung lu orang dah kan. Dia masuk polisi lah. Apalah contohnya? Sekolah, kuliah. Tersinggung lu orang dah, dia nak pakai itu dah ustaznya. Yo, sorry nak jadi dah. Nya ke sekolah ibu tadi, anaknya ada ke sekolah ambil kedokteran, mahal, SPP mahal. Jadi ibu tadi punya ameh, ibu tadi punya emas. Ibu tadi kenal dengan kawan wiridnya yang banyak perlu tabungannya. Kata ibu tadi, bu, agilah ambo piti agak 300 juta. Ambo gadaikan emas ambo ke ibu. Emas tu ya lumayan lah, sekitar harga 350 atau 400 juta pula lah. Emas kau. Ni buka dia ibu tadi galang ya. Ni buka dia ibu. Peganglah dia ibu ikut kau. Gadai kau. Nanti tanggal sekian-sekian ambo bayar dan ambo lunasi.
emas tadi tu. Kata ibu tadi yang perlu piti anaknya ke kuliah. Boleh tak ibu tadi namanya murtahin. Dan ibu yang pertama tadi namanya rahin. Rahin ni orang yang menggadai, si murtahin orang yang menerima gadai. Boleh tak ibu kau memakai aja. Kalau minum susu boleh manfaatnya tu terasa ke perut. Kalau mengendaraan jelas dia kita terbantu. Kira-kira macam perhiasan tadi. Pas kabar alik lah ibu tadi si murtahin, ibu murtahin tadi itu dipakai dah ibu murtahin tu pai baralik. Apa hukumnya? Boleh tak? Boleh tak? Kalau susu tadi terasa diminum, terasa ke perut. Kalau dikendarai dia, kalau onta dikendarai nampak dia. Sekarang perhiasan dipakai dari ibu murtahin tadi, perhiasan nang gadai tadi tu marhun tadi tu. Dipakai dari ibu tadi tu pai baralik umpamanya. Boleh atau tidak? Ni dia. Apa? Tergantung niat, tak perlu niat sih kau kaji apa kaji gadai ni, tak perlu niat di gadai ni. At-tajwizu li ghairi malik ayyarkabu wa yashrab bi ghairi idnih. Yang jelas mengatakan annal murtahin, bahwa si murtahin, ibu tadi murtahin namanya, la yantafi'u min rahnin, tak boleh mengambil manfaat daripada harta gadai bi syai'in, dengan sesuatu, walau manfaatnya itu bi ghairi zahrih, tidak nampak manfaat itu. Dia model memakai perhiasan apa nampak manfaatnya? Naik derajat rumah tu naik derajat. Apa manfaatnya? Yang mungkin bagi orang yang apa mungkin dia agak lain lah setelannya kan. Agak mungkin naik tangannya segitu kan. Tapi kalau susu tadi nampak manfaatnya. Mengendara nampak manfaatnya, kita mudah. Tapi dengan perhiasan tadi apa manfaatnya? Walaupun dengan sesuatu yang tak nampak daripada manfaatnya, jumhur ulama mengatakan hukumnya haram. Itu dia. Ada yang mengatakan tajwizun ay bi ghairi iznih. Ada yang mengatakan bahawa kalau sudah lewat daripada masa yang ditentukan, maka boleh dia memakainya walau dengan tidak izinnya. Umpama nya pinjam piti 300 yang digadaikan tadi emas, batas waktu sekitar 5 bulan. 5 bulan umpamanya. 5 bulan tu kita hitung dari Januari lah. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Lah akhir bulan Mei, alunnya nampaknya membayarnya. Alunnya ada angsurannya lagi dah. Ada sebagian pendapat mengatakan bahawa bolehlah dia untuk memakainya walaupun dengan tidak izinnya. Boleh. Nya masalahnya dia tidak boleh itu beko di tengah jalan, beko dimintanya omeh, beko itu macam malu jadi beko. Itu punya dan tukannya, kau piti yang kuan je kan. Kan malu tu duitnya, itu tak dibolehkan. Jadi kalau lewat daripada batasan waktu, ada pendapat mengatakan itu boleh. Tadmiyatu dzalika nafaqala bil qimah. Ada yang mengatakan bahawa boleh kalau sudah melewati daripada waktu walaupun tak izin. Ada yang mengatakan lazim bi iznih, harus memang dengan seizinnya. Wa qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, yasbu qawl Abi Hurairah wallahu a'lam anna man rahana dzatad dar wa dhahar lam yamna' rahnin min dariha wa dhahriha li'anna lahu raqbatiha fahiya mahlub wa markub kama kanat qabla rahnin. Jadi kenapa orang si rahin tidak dilarang? Kenapa rahin dibolehkan? Kenapa si murtahin tak dibolehkan? Karena memang barang itu masih daripada milik tamah atau milik yang sempurna bagi si rahin. Jadi milik itu masih milik sempurna bagi rahin, kecuali kalau barang itu akad tu daripada akad jual beli. Tapi kalau tidak daripada akad jual beli, maka tak boleh dia mengambil manfaat kepadanya. Kita biasa orang kita mengambil manfaat kepada harta gadai. Li'annahu yunafil hukmur rahnu wa huwa habsud daim. Jadi sebenarnya hukum harta gadai itu habsun, habas. Habas ini diendap atau ditahan. Itu dia. Jadi umpamanya
nyo menggadaikan mobil ke kita. Ya mobilnya tu yuk kita tahan aja di rumah kita. Ya mungkin kita hidupkan sekali agar jangan dia rusak. Boleh, tak apa-apa. Lil maslahah kata Imam Ahmad bin Hanbal. Mungkin wak bok di situ-situ saja untuk mengangekkannya. Siap tu simpan dia balik. Begitu. Boleh. Itu yang cuman dibolehkan. Tapi kalau wak sengaja pulau pergi itu ke Padang umpamanya, pergi ke Bukit Tinggi umpamanya, tak dibolehkan marhun. Maka sebenarnya nih, kalau dalam pandangan Islam, seelok-eloknya kawan yang tidak mau mengambil daripada gadainya. Jadi umpamanya perlu pitih, kawan tadi perlu pitih, anaknya ke sekolah, perlu pitih anaknya ke kuliah 300 juta. Ada kebun sawit ini yang ada umpamanya di Kampar Kiri umpamanya agak 3 hektar. Pas pula harganya sekitar 400 juta. Digadaikan yang gitu. Sebaik-baik kawan adalah orang yang tidak memegang daripada gadainya itu. Dah, ambo percaya pakai aja lah kata kita. Tu selok-elok orang itu. Tapi jelas hitam di atas putihnya. Bilanya membayar, apa yang membayar. Karena berisiko kalau awak memegang gadai itu berisiko awak. Berisikonya ada, risikonya bagi kita. Kok tak pakai dah awak bego. Kok tak ambil manfaat oleh kita nanti. Maka lebih elok. Maka sebisa mungkin tak usah. Itu dia. Ada baru-baru ini yang butuh sekali dengan kita, dia punya jam Rolex. Jam Rolexnya itu harganya sekitar 120 juta. Ini perlu PT sekitar 70 juta. Peganglah punya ambok ustaz ni. Enggak ada kata, mau percaya je lah kata. Ya, itu sebaik-baiknya. Tak usah kita mengambil daripada gadai seorang muslim ni. Tapi kalau inginnya kan dia sebagai jaminan saja. Kalau ya ambil, ya mungkin misal saja dia tak sanggup nanti atau berkilah pula dia nanti. Itu maknanya ada tujuan daripada gadai. Wa anhu radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis berikutnya, la yu'allaku rahnun min sahibihi alladhi rahanuh lahu ghunmuh wa alaihi ghurmuh. Itu hadis Nabi. Ya Rabb. La yu'allaq ar-rahnu min sahibihi alladhi rahanuh lahu ghanamuh wa alaihi ghurmuh. Tidak ada larangan daripada harta gadai daripada si pemiliknya. Pemiliknya tadi siapa? Si rahin. Tidak ada larangan bagi si rahin ini terhadap hartanya, mengambil manfaat kepada hartanya. Awak menggadaikan harta kita, tidak ada sedikit pun halangan untuk kita mengambil manfaat kepada harta gadaian kita tadi. Nak kita bawa mobil kita lagi silahkan, nak kita apa lagi silahkan, boleh. Tapi lahu ghanmuhu wa alaihi gharmuhu, baginya si rahin pemiliknya itu ghanimah keuntungannya dan baginya pula kerugiannya. Umpama kita punya mobil rental. Mobil rental tadi kita gadaikan kepada teman kita. Kata awak kepada kawan awak tadi, kau dan rental dan gadaikan kepada engkau lagi dan pitih kata gitu. Ambo perlu pitih anak nak beroleh 150 juta. Apa mobilnya? Mobil Innova. Mobil Innova kau. Iko mobil Innova sebagai barang gadaian namanya marhun. Dia sebagai si murtahid. Dek kawan tadi orang merental mobil, hobi merental mobil dan mobil rentalannya banyak. Direntalkan pula lah mobil kita ni. Dijadikanlah mobil kita ni sebagai mobil rental. Yang menerima hasil rental tu siapa? Ni kata Rasulullah, lahu ghanmuh wa lahu gharmuh. Yang menerima hasil rentalan itu tetap si rahin pemilik harta, dan kerusakannya itu tanggungjawab si pemilik harta. Itu dia. Assalamualaikum, macam mana yang berlaku di masyarakat kita? Tukang rental mampai motor waktu nak rusak bagus, nak apa tu terserahlah. Iya kan? Itunya. Nan lain mengerti tentu nan lain mengaji, nan tidak mengerti tu nak mengaji, nan tidak mengaji tu nak mengerti. Mana lebih banyak mengaji pada nan tidak mengaji? Macam mana kita nak menegakkan syariat ni? Lebih banyak nan tidak mengaji pada mengaji. Kalau mengaji kau mana mengaji? Tahu dia hukum, nan tidak mengaji macam mana? Korea arang pula yang tu, Korea kepala pula yang tu. Kalau punya awak rumah katanya punya awak, makan dia gadang kawak berarti punya awak. Tak bisa. Kecuali akan akad jual beli, jelas takabut, jelas serah terima. Tapi kalau selagi masih memakai lafaz gadai,
Ya beginilah aturan gadai. Ikutilah aturan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahanuh lahu ghanmuh wa alaihi ghurmuh. Maka baginya si rahin pemilik harta, dia menerima hasil upah sewa dan dia pula menanggung risiko daripada barangnya. Gitu dia. Memang kalau dibaca hadisku kepada orang-orang awam nak termakan dia kata. Jadi apa yang dapat dekat kami kata. Apa yang dapat dekat kami kata. Apa yang dapat kan? Pahala dapat ajaran azimah, pahala yang besar. Dia tidak seluruhnya dalam hukum Islam tu untung rugi. Tak. Untung rugi sudah ada babnya. Ada bab untung rugi di murabahah. Jual beli untung. Ada untung rugi di mudharabah. Ada untung rugi di musyarakah, ada untung rugi di ijarah. Itu yang dipakai oleh bank itu. Yang model-model koko ada juga dipakai oleh bank, seperti gadai emas ada dipakai. Tapi bank mengambil daripada upah titipannya. Kalau tak salah sekarang BSI berapa? Kalau tak salah Bank Riau sekarang 6.000 kalau tak salah saya. Kalau BSI berapa? Saya lupa saya. Boleh mengambil upah, upah daripada nasabah karena kita sudah menjaga gadaian dia. Boleh, tak apa-apa. Begitu. Jadi selebih daripada itu tidak ada. Seperti hibah. Apa yang dapat hibah? Pahala. Apa lagi? Hutang piutang. Apa yang dapat? Pahala. Jadi tidak seluruhnya harus bisnis. Tidak seluruhnya harus pokok pitiwak harus berlebih besok balik. Tak harus dah. Kalau ingin duit kita, uang kita bertambah dan berlebih ketika ada orang mengembalikannya, pakai beberapa akad nih. Pertama akad murabahah, jual beli. Jelas kan? Pasti kalau ada untung berlebih duit kita. Atau pakailah akad mudharabah, jelas bagi hasil. Bagi hasil. Atau pakailah akad musyarakah, berkongsi kita, bermusyarakah kita. Inyo 60 modal, kita 40. Bermusyarakah kita dalam satu perusahaan. Itu musyarakah namanya. Itu akan ada penghasilan kepada kita. Tapi kalau dari seperti hibah, itu tak ada. Seperti hutang piutang tak boleh berlebih. Justru kalau berlebih itu yang disebut dengan riba. Itu dia. Jadi kalau orang apa yang dapat dari kami, apa untung kami? Tak sedonya harus beruntung. Ada yang bab-bab kita yang bisa memiliki untung hasil, ada pula yang tidak. Jadi la yu'allaku rahnun min sahibihi alladhi rahanahu lahu ghunmuh wa alaihi gharmuh. Tidak ada larangan daripada harta gadai daripada si pemiliknya yang menggadaikannya. Lahu ghunmuh, baginya orang itu imbalan. Imbalan maksudnya sewa atau imbalan maksudnya upah. Wa alaihi gharmuh, dan baginya pula kerusakan. Jadi manfaatnya diambil si rahin, rusak barang juga tanggungjawab si rahin. Rahin orang yang memiliki daripada harta gadai. Itu dia. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis terakhir, wa an Abi Rafi'in radhiyallahu anhu anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam istaslafa min rajulin baqara faqadimat alaihi iblun min iblis sadaqah fa amara Aba Rafi'in an yaqdiya rajula baqaratan faqala la ajidu illa khayyaran rubaiyan. Kata Nabi SAW dari Abi Rafi' bahawa Nabi SAW itu meminjam daripada seseorang, Nabi meminjam daripada onta muda milik seseorang. Ada seseorang memiliki rajulin seseorang memiliki ontanya onta muda, onta muda. Dipinjam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dipinjam maksudnya di sini berhutang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minal ibli sadaqah. Kemudian Nabi mendapatkan sedekah. Ada Nabi mendapatkan pemberian sedekah daripada orang onta. Fa amara, diperintahkan oleh Nabi Abi Rafi untuk menunaikannya kembali. Ganti, bayar lagi onta yang kemarin itu dengan onta ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abi Rafi'. Faqala, kata Abi Rafi', la ajidu illa khayyara rubaiyan. Aku tidak mendapati onta kecuali onta yang berumur 4 tahun. Sedangkan tadi ontanya tak sampai kepada 4 tahun. Diganti dengan 4 tahun. Bagaimana ini? Qala a'tihi iyyahu. Nak apa? Serahkan saja kepada dia, kata Rasulullah. Fa innal khiyaran nasi ahsanuhum qada'a. Sesungguhnya sebaik-baik manusia orang yang bagus daripada mereka menunaikan hutangnya. Jadi kalau dihitung-hitung lebih mahal ontanya Rasulullah yang pembayar daripada onta yang dipinjam Nabi. Nabi minjam onta ketek, onta muda, dibalikkan Nabi onta yang sudah 4 tahun, kan agak besar itu. Tak apa-apa, ahsanuhum qada'a. Orang yang paling baik daripada umatku, kata Rasulullah, orang yang paling bagus mengembalikan hutangnya. Jadi awak berhutang 20 juta ke kawan, pas tiba nak membayarnya awak lebihkan 30. Tak apa dah. Wak lebihkan 10. Jadi wak sabit kayaknya anda terima kasih banyak, ya potanglah lah meminjamkan nambah uang kau. Terima kasih banyak. Hitung. Berlebih 10. Kau berlebih kau 10. Tak apa dah. Terima kasih banyak. Boleh, itu yang paling elok, kata Rasulullah. Inna khiyaran nasi ahsanahum qada. Yang paling elok daripada umatku, yang paling bagus mengembalikan hutangnya. Yang tak boleh tu apa? Kalau dijanjikan, disyaratkan di awal. Itu yang tak boleh. Pinjam PT 20 juta lah, besok ambil lebihan besok. Itu yang tak boleh. Tak boleh. Berarti itu yang disebut dengan jaral manfaat, melebihkan satu daripada asalnya. Itu yang hukumnya riba, tak boleh. Atau kita yang menjanjikan atau dia yang menjanjikan, tak boleh. Kedua-duanya tak boleh. Kita menjanjikan umpama pinjam duit 20 juta, nanti saya kembalikan 25 juta. Tetap tak boleh, haram. Atau dia yang menjanjikan, seperti contoh, saya pinjamkan engkau duit 20 juta tapi nanti balikkan 25 juta ya. Walaupun kedua-duanya tetap hukumnya haram, tak dibolehkan dalam pandangan Islam. Maka kata Nabi, kata Abi Rafi', ini onta kita ni 4 tahunan ini umurnya ya Rasulullah. Kata Nabi, i'tihi iyah, serahkan kepada dia, kata Rasulullah. Fa inna khiyaran nasi ahsanuhum qada. Sesungguhnya yang paling baik dari kalangan manusia orang yang bagus daripada melunasi hutangnya. Hadza wabillahi at-taufiq wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan, silahkan. Seorang mengadakan sesuatu barang pada kita, dengan jatuh tempo misalnya 3 bulan, tetapi mereka ini tidak dapat menyemati janjinya 3 bulan, sementara waktu itu kita putus. Bagaimana barangnya Ustaz? Solusinya? Kita menerima gadai. Kita menerima gadai daripada seseorang yang katanya nanti dibayar sekitar 3 bulan lagi, 3 bulan. Pas jatuh temponya, ada hitam di atas putihnya dan barang tidak lagi dia bayar. Pertama yang mesti harus kita lakukan, isti'dzan lahu, mesti minta izin lagi, menyampaikan lagi. Ini bagaimana ini? Ini tidak juga ada tidak ada nampak ujungnya, saya butuh ini. Macam mana ini, kata kita kepada dia. Kemudian dia janjikan umpama 2 hari ini, tunggu 2 hari, tidak juga, maka kita sampaikanlah kembali bahwa harta ini akan saya jual harta ini sebanyak atau senilai harganya. Mungkin piti nyota pakai di kita 300. Harga barang ini 400 juta. 100 juta mesti wa agihkan kenyo kembali. Izin dia tak izin boleh. Kenapa? Karena sudah sampai melebihi waktu ajalin musamma daripada waktu yang disepakati. Ini boleh. Jadi berapa umpamanya PT awak yang dipakai dia 300 juta, sedangkan harga marhunnya sekitar 400 juta. Berarti 300 juta yang awak ambil, 100 juta kita kembalikan. Itu dalam pandangan Islam seperti itu.
Bagaimana seandainya seseorang itu tidak dinasihati keberadaan Ustaz? Itu payahan. Durian jatuh namun. Nya nak tentu dari mana, nya tinggal di mana, nya pernah gadaikan ke awak. Sedangkan awak perlu kita jual aja dulu, sisanya daripada itu kita pegang aja dulu. Nanti ketika ada dia, kita kembalikan. Tak ada nampaknya lah bertahun-tahun ni, tak ada ya mungkin bisa kita sedekahkan dengan yang lain gitu. Tapi tetap kita harus ada harus ada kerjasama, harus ada musyawarah antara si rahin dengan si murtahin, itu mesti harus ada dan harus dicatat. Itu penting, itu harus dicatat berapa banyak jumlah yang dia gadaikan, berapa beratnya, kapan dia membayarnya, kapan dia menggadaikan, itu harus dicatat. Itu banyak juga orang berkelahi daripada gadai ini, karena tidak begitu memahami syarat kriteria, yang akhirnya menurut dia setiap harta yang digadaikan itu sudah milik dia, padahal belum. Dalam syariat tetap milik daripada si sahibul mal atau orang yang memiliki pertama. Baik, ada yang lain? Ustaz, kebanyakan yang kebun sawit setahun ini aku pinjam uang kamu setahun ini, panenlah sawit itu. Udah janji dari awal yang manen itu adalah si pemilik manen. Diambilkan hasilnya dari panen itu atau tidak? Maksudnya dipotong langsung dari panen itu atau tidak? Tidak. Kita ambil. Tak boleh. Tak boleh, itu tak gadai jadinya lagi itu. Jadi tidak boleh. Itu yang dimaksud kepada qadar manfaat kullu qardin jarul manfaah, kullu qardin jarul manfaah fa huwa riba. Itulah dia. Ada unsur manfaat yang diambil daripada orang tadi. Kita kan redha Ustaz, ya walaupun kita redha tapi tidak cocok pada tempat itu. Keredaan kita pasti ada sebab. Apa sebab diantaranya? Mudah-mudahan dengan kita redha dia mengambil hasil panen kita, dia mudah memberikan uang kepada kita. Pasti ada niat kita. Itu yang tak dibolehkan, sama dengan hutang tadi. Pinjamlah saya duit 20 juta, nanti saya kembalikan 25 juta. Redha 5 juta tu. Tapi niat kita redha apa? Supaya copek mangalun piti 20 juta. Tetap tak boleh. Peluang-peluang seperti itu tak dibenarkan dalam Islam. Ar-redha sayyidul ahkam Ustaz. Redha tu kan puncak dari segala hukum. Kalau sudah redha dah selesailah masalah tu. Tak bisa. Orang berzina sama-sama redhanya tu. Orang pedusinya redha, abangnya redha. Adik redha, abang redha. Berzina berdosa tak? Dosa. Tak bisa nak. Jadi seperti syarahan yang tadi itu, walaupun kita mengizinkan dia, tetap tidak dibolehkan karena tetap memberi peluang kepada satu yang namanya zalim. Kecuali ada pengecualian bahawa langsung potong hutang atau angsuran hutang di sana. Ada yang mengatakan boleh. Ada yang mengatakan boleh. Jadi rentalkanlah langsung potong hutang daripada itu. Boleh, tak apa-apa. Dah selesai hutang kita daripada hasil rental dia, dah selesai kata dia umpamanya. Alhamdulillah, makasih you kata kita ambil mobil kita kembali. Ada yang mengatakan boleh seperti itu. Tapi kalau dengan majanan saja, dalam keadaan gratis saja, dia yang selalu mengambil manfaat daripada harta kita, itu tidak dibolehkan dalam pandangan Islam. Gitu. Siapa lo yang ngamu Ustaz? Orang yang beriman yang ngamu gadai-menggadaikan yang kalau tidak beriman nak ngamu yang menolong makan. Kalau tidak bisa. Berat gadai. Berat. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya ladang sawit. Iya. Saya butuh duit 10 rupiah. Iya. Itu 100 juta tadi. Di 100 juta sudah dikasih sama yang ladang sawit tadi. 100 juta sudah saya terima. Yang ladang sawit saya tetap saya yang Mengambil. yang mengambil. Tapi sudah ada perjanjian setengah dari hasil sawit saya ini saya serahkan untuk yang punya duit dalam waktu 1 tahun.
Jadi nanti dalam jangka 1 tahun saya bayar yang 100 juta. Boleh. Oh, tetap tak boleh. Hanya ada perjalanannya. Tak boleh. Jadi yang separuh tadi itu bukan mencicil daripada yang 100 juta gadai tadi, enggak. Berarti enggak termasuk kan? Separuh dari panen itu bukan termasuk yang mengganti untuk yang 100 juta. 1 juta kau kan lain lo besok kan? Pas setahun kan 100 juta lo boleh-boleh kayaknya balik. Sedangkan yang separuh kau tiok panen separuh untuk inyo kau sekedar bonus untuk inyo gitu. Ya istilahnya dia sebagai yang sebagai pekerja nanti dibagi 2 hasilnya. Oh gitu. Sebagai pekerja dibagi 2 hasilnya, tetap tak boleh ini. Sama joto rental tadi mungkin ya. Pokoknya mengambil manfaat si murtahin terhadap marhun harta yang digadaikan ini tak